Riwayatnya dari Abu Darda, qala an-nabiyyu, yaitu Nabi bersabda. Kata Nabi, ini kata Nabi, awalu syai'in yarfa'u min hadhil ummati al-husyu'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mula-mula nanti akan dicabut dari umat ini adalah khusyuk di dalam sholat. Jadi yang mula-mula dicabut oleh Allah bukan permasalahan meninggalkan sholatnya, bukan, tapi khusyuknya. Mungkin boleh jadi hari ini kita mendapati orang kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang beriman di masjid-masjid banyak yang mendirikan sholat. Akan tetapi yang Allah cabut mula-mula adalah al-khusyuk. Sehingga kata Rasulullah, hatta la tarafiha, sehingga engkau tidak pernah melihat di dalam orang yang mendirikan sholat itu terdapat orang yang khusyuk. Kalau seandainya Rasulullah menyebutkan hadis ini 1400 tahun lebih dulu, kira-kira pantas berdewek itu? Pantas ya. Kayaknya dewek sing golongan di mana mendirikan sholat tapi khusyuknya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada satupun makhluk baik yang ada di langit ataupun di bumi pantas mendapatkan pujian, karena sungguhnya pujian itu milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya tentunya berharap hanya kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, sekarang masuk di bab yaitu as-sholatu limadudin, sholat sebagai tiang agama. As-sholatu limadudin itu sholat sebagai tiang agama. Wa amma sholatu, maka adapun sholat, fa inna limadudin, maka sungguhnya sholat itu sebagai tiang agama. Sebagaimana kita pahamilah, dan kita sering mendengar kalimat ini, sholat sebagai tiang agama. Artinya kalau seandainya Islam itu diumpamakan bangunan, maka orang yang kemudian tidak mendirikan sholat itu seumpama bangunan tak bertiang. Artinya kalau suatu saat kemudian dia menjadi seorang muslim, dia kemudian tidak mendirikan sholat, maka tentunya roboh sebagaimana bangunan yang tidak memiliki tiang. Kemudian wagharatu ta'ati, dan sholat itu merupakan pangkal dari bentuk ketundukan dan ketaatan. Karena kalau kita lihat semua bentuk gerakan sholat, mulai dari takbir ila taslim sampai kalimat takbir sampai yang akhir, tentunya di sana menunjukkan sisi-sisi ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan waqad warada fi fadaili sholati ahbarun kasiratun masyhuratun, dan sungguh telah banyak disebutkan tentang keutamaan-keutamaan sholat di dalam berita-berita hadis, berita-berita yang sangat banyak di dalam hadis, bahkan hadis-hadis itu cukup terkenal. Kalau seandainya panjenengan lihat di dalam hadis-hadis Nabi yang terkenal, populer, banyak menyebutkan terkait masalah yaitu keutamaan sholat. Wa min ahsani adabiha al-khusyu'. Maka termasuk bentuk dari adab sholat, maka termasuk dari bentuk yaitu adabnya sholat adalah al-khusyu'. Kalau seandainya kemudian kita lihat adab di dalam sholat, maka adalah khusyuk di dalam sholat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Al-Mu'minun. Panjenengan lihat surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashinun. Dan sungguh telah beruntung, siapa yang beruntung, yaitu al-mu'minun, orang-orang beriman. Alladzina hum, yang dimana mereka itu di dalam sholat-sholat mereka senantiasa khusyuk. Makanya khusyuk merupakan bagian dari adab di dalam sholat. Sekalipun kalau kita lihat di dalam kajian fikih, maka khusyuk itu bukan termasuk rukunnya sholat. Menunjukkan bahwa kalau suatu saat ada hamba Allah yang mendirikan sholat tapi tidak khusyuk, sholatnya sah. Akan tetapi dia meninggalkan adab di dalam sholat. Sebagaimana di dalam hadis Nabi, riwayatnya dari Ammar bin Yasir. Hadis riwayat dari Ammar bin Yasir. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna rajula la yansharifu wa ma kutiba lahu illa nasrun salatihi ismuha sumunuha subumuha sudusuha humusuha hubumuha sudusuha nisfuha. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang laki-laki atau seorang muslim ataupun muslimah, tatkala dia telah menyelesaikan sholat, tidaklah ditulis untuknya kecuali 1/10 dari sholat yang ia dirikan. Berarti yang pertama, sungguhnya ada seorang laki-laki yang mendirikan sholat, di mana sholatnya itu ditulis pahalanya 1/10. Ada pula yang dimana tisnuha 1/9, ada pula yang sumunuha 1/8, kemudian 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan yang paling tinggi 1/2. Artinya kalau suatu saat kemudian kita lihat orang yang mendirikan sholat, misal sholat isya misalnya, berarti yang paling tinggi pahalanya diantaranya 2 rakaat karena setengahnya. Sementara ada kaum muslimin yang bahkan hanya mendapatkan pahala 1/10, ada yang 1/9, ada yang 1/8, 1/7, dan seterusnya. Yang paling tinggi adalah setengah. Kalau kita kira-kira untuk sing di lah, sing penting sholat lagi ya. Lah, daripada sing nggak sholat, kali dede kan kepenang ya kadar ya. Jangan seperti yang disampaikan oleh riwayat Abu Darda. Jangan-jangan kita yang disampaikan oleh riwayat Abu Darda, sebagaimana mungkin di zaman kita hidup hari ini. Riwayatnya dari Abu Darda, qala an-nabiyyu, yaitu Nabi bersabda. Kata Nabi, awalu syai'in yarfa'u min hadhil ummati al-khusyu'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mula-mula nanti akan dicabut dari umat ini adalah khusyuk di dalam sholat. Jadi yang mula-mula dicabut oleh Allah bukan permasalahan meninggalkan sholatnya, bukan, tapi khusyuknya.
Mungkin boleh jadi hari ini kita mendapati orang kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang beriman di masjid-masjid banyak yang mendirikan sholat. Akan tetapi yang Allah cabut mula-mula adalah al-husyu. Sehingga kata Rasulullah, hatta la taraw fiha, sehingga engkau tidak pernah melihat di dalam orang yang mendirikan sholat itu terdapat orang yang khusyuk. Kalau seandainya Rasulullah menyebutkan hadis ini 1400 tahun lebih dulu, kira-kira pantas berdewek itu? Pantas ya. Kayaknya dewek sing golongan di mana mendirikan sholat tapi khusyuknya tidak ada. Sehingga yaitu Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman sahabat Nabi, dia pernah berpesan memberi nasihat kepada sahabat-sahabat yang lain. Jauhilah atau hindarilah dari khusyuk nifaq. Kata Hudzaifah, jangan sekali-kali kemudian engkau menjadi orang yang mendirikan sholat tapi khusyuk nifaq. Kalimatnya seperti itu. Lantas kemudian para sahabat-sahabat yang lain kemudian bertanya, wamal al-khusyuk nifaq ya Hudzaifah? Maka apa yang disebut dengan khusyuk nifaq wahai Hudzaifah? Maka kemudian yaitu Hudzaifah menjawab, yang dimaksud dengan khusyuk nifaq adalah antara al-jasad khusyingan. Engkau melihat orang yang mendirikan sholat, jasadnya, tubuhnya, gerakan tubuhnya khusyuk. Wal qalbu, akan tetapi hatinya laisa bil khusy, akan tetapi hatinya tidak khusyuk. Kayak dewek ya. Kalau seandainya kita lihat perkataan Hudzaifah persis seperti kita. Boleh jadi mungkin sholat kita ya sholat jasadnya, akan tetapi terkadang hati kita lebih sibuk dengan urusan yang lain. Makanya jangan heran kalau Anda suatu saat mencari barang yang hilang, biasanya nanti akan ingat kembali tatkala mendirikan sholat. Dia seolah-olah ini mengisyaratkan yang seperti itu. Nah, ini disebutkan. Lantas panjenengan kemudian bertanya, apa yang dimaksud dengan khusyuk? Kalau kemudian kita lihat dari pemahaman-pemahaman ulama dan dari ahli-ahli tafsir yang menyebutkan terkait masalah apa yang dimaksud dari khusyuk di dalam sholat. Yang kita khawatirkan, jangan-jangan kita selama ini kemudian mendirikan sholat, ya sholatnya itu sah secara hukum, tetapi selama ini pula kemudian tidak berpahala karena tidak ada khusyuk di dalamnya. Qala Syekhu al-Alamatu Abdurrahman As-Sa'di, berkata Syekh al-Alama Abdurrahman As-Sa'di tatkala beliau menjelaskan terkait masalah khusyuk di dalam sholat, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat. Kata al-Alamatu Abdurrahman As-Sa'di, dia menyebutkan yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat adalah hudurul qalbi baina yadallahi ta'ala. Yang pertama adalah hadirnya hati, yaitu tatkala kita berhadapan dengan Allah. Panjenengan kalau suatu saat kemudian kita mendirikan sholat, hati hadir tidak? Kalau Anda hatinya hadir, berarti tergolong orang yang khusyuk. Panjenengan hati hadir kemudian memikirkan banyak yang lain enggak? Enggak. Berarti betul-betul hatinya hadir. Memang betul-betul hatinya hadir. Sing jenengane hati ora hadir. Logikanya seperti ini. Panjenengan nyanyi atau mengajak ngobrol anak Anda. Ketika anak Anda menjawab perkataan atau setiap obrolan Anda, tapi dia nyambi dolanan HP, hatinya hadir enggak? Tidak. Namun jenengan domai, bocah saru, dia dewek itu sering berbuat seperti itu tatkala mendirikan sholat. Jasad kita boleh jadi mungkin mendirikan sholat, tapi hati kita ternyata berada di tempat yang lain. Kalau yang kemudian sebelumnya disibukkan oleh urusan dagang, kadang-kadang yaitu jasadnya sholat, tapi kemudian hatinya masih berdagang. Kalau yang suatu saat kemudian dia bekerja di instansi dengan segala kesibukannya, terkadang pula kita sholat, tapi kemudian masih hatinya berjalan-jalan di pekerjaan itu. Kalau Anda kemudian seorang ibu rumah tangga, tatkala memasak belum selesai atau mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga, lantas kemudian tatkala mendirikan sholat, akan tetapi hati itu
terkadang masih sibuk di dalam urusan rumah tangga. Mulanya sholat kayak wong melaku, tapi atine. Nah, ini yang pertama adalah hudurul qalbi baina yadallahi ta'ala, hadirnya hati. Yang kedua, mustahdiran liqaribi, yaitu benar-benar jiwanya hadir untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menurut Alamah Abdurrahman As-Sa'di, hatinya betul-betul hadir dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau suatu saat kemudian kita melihat orang-orang soleh tatkala mendirikan sholat, Masya Allah, betapa khusyuknya mereka. Contoh kalau disebutkan di dalam kitab ini, wa kana ibnu Zubair, berarti anak dari seorang sahabat Nabi, Zubair bin Awam. Ada sahabat Nabi sekaligus masih kerabat Nabi, namanya adalah Zubair bin Awam. Dia punya anak ibnu Zubair. Di dalam riwayat di kitab ini disebutkan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada ibnu Zubair. Idza qama fi sholati ka'annahu a'udun minal khusyuk. Kalau seandainya ibnu Zubair tatkala dia mendirikan sholat seperti pohon yang tegak di dalam khusyuknya kepada Allah. Ibnu Zubair tatkala dia mendirikan sholat maka seperti pohon yang tegak karena khusyuk. Kalimatnya seperti itu. Wa kana yasjudu, bahkan pernah suatu kali tatkala dia bersujud, wa tanzilu an-nasafir, pernah pula burung-burung hinggap di punggungnya. Pernah suatu saat dia bersujud, burung-burung itu hinggap di punggungnya. La tahsabuhu illa, dan burung-burung itu lantas hinggap di punggungnya dalam waktu yang lama. Burung itu tidak terganggu dan Ibnu Zubair juga tidak terganggu. Ini Masya Allah ya, nasi manuka nyaman, Ibnu Zubair ya nyaman. Kan ada dua keadaan boleh jadi burungnya yang tidak nyaman kemudian setelah hinggap langsung pergi. Boleh jadi mungkin manusianya yang tidak nyaman, sehingga kemudian dia menghempaskan burung yang ada di punggungnya, atau berusaha untuk menghalaunya dengan menggerakkan tubuhnya. Tapi kalau Ibnu Zubair ia merasa tenang, tidak terganggu, burungnya juga tidak terganggu. Dia akan merasa terganggu di antaranya jika terdapat dinding yang roboh hendak kemudian merobohi dirinya. Selain itu, maka tidak pernah akan terganggu karena khusyuknya kepada Allah. Kita kadang-kadang kupu-kupu apa-apa semut. Iya, ini seperti Masya Allah ya. Ini menunjukkan kalau kita lihat sekilas dari riwayat ini menunjukkan sesuatu hadirnya hati. Seorang hamba Allah tatkala mendirikan sholat, karena dia meyakini dia sedang menghadap kepada zat yang paling dicintai, zat yang menciptakan alam semesta, sehingga bagi dia segala selain Allah seakan-akan itu tidak ada gangguan untuk dirinya, karena dia sedang menghadap zat yang paling ia cintai. Pantas dia betul-betul hatinya hadir, betul-betul jiwanya hadir untuk betul-betul menghadap, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kembali ke situ, perkataan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di. Yang ketiga, yang dimaksud dengan khusyuk menurut beliau, fayaskunu lidzalika qalbuh, hatinya menjadi tenang. Hatinya menjadi tenang. Sing jenengannya hati menjadi tenang, kita tidak sibuk memikirkan siapa yang sholat di sebelah kita. Kita tidak sibuk memikirkan imam. Kita tidak sibuk pula yang memikirkan makmum yang datang berikutnya. Atau kita tidak sibuk banyak memikirkan hatinya sesuatu yang lain. Karena hatinya betul-betul hadir. Yang dimaksud hatinya tenang dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dewek.
imamnya tawa sedidik, wah pikiran itu mikir imamnya padahal mikir sampean. Jadi ya, kita sering kemudian sholat malah mikiri kancane. Tatkala Anda memiliki pengertian dalam madhab fikih berbeda, misal contoh, Anda fikihnya tatkala menguji itu tatkala mengacungkan jari telunjuk di awal. Sementara ada yang di sebelah Anda itu mengacungkan jari telunjuk pada saat illallah atau mungkin seperti itu. Dan jenengan malah sibuk mikir dia. Wah, bener aku ki sesuai sunnah kayaknya salah. Kita kadang-kadang gitu. Artinya, kadang-kadang manusia tatkala dia mendirikan sholat, maka dia seringkali kemudian memikirkan orang lain yang ada di sebelahnya, imamnya atau yang lain, atau bahkan hati kita sibuk dengan urusan tatkala yang memang menjadi ketertautan hati kita tatkala sebelum mendirikan sholat. Karena biasanya manusia nanti tetap sibuk dengan urusan hati yang biasanya sudah menjadi kebiasaannya. Ini kalau menurut yaitu Al-Alamatu Abdurrahman Asyadi. Kemudian yang keempat, wa tatma'innu nafsuh, tenang jiwa dia. Tenang jiwa dia. Maksud jiwanya tenang ini adalah tidak akan terburu-buru. Dia tidak akan terburu-buru untuk menyelesaikan sholatnya. Dan dia juga tidak terburu-buru untuk mengerjakan sesuatu di luar sholat. Ya kan ya, jiwa kita sering tidak tenang, selegar ngapa-ngapa. Kan gitu ya, kadang-kadang kita sholat sudah memikirkan nanti setelah sholat akan seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Sehingga tatkala kemudian kita sholat, jiwa kita seakan-akan tidak merasa tenang. Mulanya dewek, ketenger, sholatnya tahun-tahunan, suratannya pendek. Inna a'utainakal kausar, al-ikhlas, kuya ayyuhal kafirun, paling mojo surat An-Nabaw. Amma yatasa'alun, jebulannya mungkin 5 ayat dok. Waduh, kita kan sering seperti itu. Kemudian berikutnya, wataskunu harakatuhu, tenang gerakannya. Tenang gerakannya, gerakannya tenang. Mulanya ada istilah di dalam rukun sholat tumakninah. Tumakninah adalah berhenti sejenak, dan berhentinya ini tidak terkait dengan gerakan sebelumnya, tidak terkait dengan gerakan setelahnya. Nah, tenangnya itu selama itu satu kadarnya adalah satu ucapan subhanallah. Misal contoh, tatkala orang berdiri setelah dia iktidal kemudian mau sujud, Allahu Akbar, lah begitu sujud dia tenang, itu kadar lamanya itu seperti ucapan subhanallah gitu. Kinembe disebut dengan tumakninah. Mandek, tidak terikat dengan perbuatan sebelumnya, tidak terikat dengan sebelumnya, berhenti sejenak dengan kadar lamanya seperti ucapan orang mengucapkan kalimat subhanallah. Bilang detik kira-kira. Gitu. Nah, sampean selama ini gimana? Tapi dewek sering iki. Rabbana walakal hamdu misal. Terus begitu wis garap Allahu Akbar langsung nyambung. Belum tekan sujud, wis maca doa sujud. Subhanallah. Kita kan sering seperti itu. Begitu nanti kemudian Allahu Akbar duduk di antara dua sujud, kadang-kadang sebelum kita tenang terdahulu, kita kadang-kadang sudah membaca doa di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni, padahal lu jagong tau. Ki jenengane tumakninah. Padahal yang namanya tumakninah kan rukun. Artinya kalau rukun ini tidak ditunaikan, berarti sholatnya tidak sah, karena itu perkara rukun. Makanya yang namanya orang khusyuk, tenang gerakannya. Sing jenengane tenang gerakannya adalah tidak banyak bergerak yang bukan hajat. Karena kita tahu sing jenengane bergerak karena sesuatu yang memang dibutuhkan, diperbolehkan. Misal contoh, katal, uli, seperti ini. Tapi kalau Anda bergerak itu yang tidak ada hajatnya, maka tidak diperbolehkan. Sholat dia adalah kayak gini misalnya. Kadang-kadang kita kan sering menyaksikan ya, seolah-olah banyak gerakan yang sesungguhnya itu dia tidak berhajat dengan gerakan itu.
Maka sholat yang seperti ini termasuk kategori sholat yang tidak khusyuk. Sekalipun bergerak, boleh kita bergerak kalau memang ada hajatnya. Oleh karena itulah ulama fikih seperti madhab Syafi'iyah untuk berhati-hati di dalam sholat. Imam Syafi'i dari kelompok madhabnya mengambil isbat hukum bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Permasalahannya apa dia mengambil isbat hukum seperti itu? Supaya manusia berhati-hati. Sekalipun dalam pandangan Islam boleh bergerak kalau memang ada hajat. Misal contoh gatal atau mungkin menghempaskan sesuatu yang memang harus dihempaskan, itu boleh. Sing Rauli kan sampean gatel terus jaluk tulung digugur namung tanggane. Iya sing Rauli. Sorry itu. Berarti tenang gerakannya. Kemudian berikutnya adalah wa yaqallu tafatah. Sedikit memikirkan yang bukan pikiran sholat. Kisah angel ya. Jadi sedikit sekali pemikiran kita memikirkan di luar sholat. Jadi ini termasuk kategori khusyuk. Bagaimana kemudian menciptakan kondisi yang seperti ini? Tentunya harusnya apa yang kita baca, kita pahami makna dan maksud tujuannya. Contoh jenengan tatkala duduk di antara dua sujud, Rabbi firli, pikiran, jiwa itu seakan-akan berkata, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku. Masya Allah kalau panjenengan bisa seperti itu. Seringnya yang terjadi kaum muslimin tatkala berdoa seperti itu, Rabbi firli, hatinya malah berjalan-jalan di tempat lain. Perempuan malah kadang-kadang Rabbi firli tapi kami masak. Rabbi firli, jangan kangkung apa ya, warhamni apa melok apa ya. Kadang-kadang gitu kaum muslimin kan sering seperti itu. Padahal yang dimaksud adalah panjenengan menyedikitkan pemikiran terhadap pemikiran yang bukan sholat. Nah, apa mending sholat kami menghayal. Waduh, kadang-kadang kan terjadi seperti itu. Malah kadang-kadang lupa, sampai lupa. Oleh karena itulah yang namanya khusyuk memang bukan bagian dari hukum sholat, tapi merupakan adab di dalam sholat supaya manusia tatkala mendirikan sholat memang betul-betul mendapatkan pahala yang sempurna. Kan eman-eman kalau suatu saat kita bertahun-tahun kemudian mendirikan sholat, ternyata selama ini pahalanya hanya mendapatkan tak seberapa atau bahkan hanya menggugurkan sisi kewajiban. Ya karuan kalau kemudian kita katakan daripada singgah sholat, ya karuan kalau kemudian kita melihat itu. Tapi kita kan berbicaranya pada konsep berbicara agama, memandangnya harus yang lebih tinggi. Kalau kita berbicara masalah agama kan melihatnya harus yang lebih tinggi. Kalau berbicara masalah dunia, lah kita melihatnya yaitu sesuatu yang lebih rendah. Lantas kemudian berikutnya, muta'dziban baina yadi Rabbi, yaitu beradab, termasuk bagian dari khusyuk adalah beradab tatkala dia di antara menghadap kepada Allah. Sing jenengane khusyuk di dalam sholat, menurut Al-Alamatu Abdurrahman As-Sa'di, di antaranya adalah beradab tatkala dia menghadap kepada Allah di dalam sholat. Sing jenengane beradab maksudnya apa? Panjenengan mau pilih pakaian juga harus beradab. Beradab diantaranya jangan pilih pakaian-pakaian yang bergambar. Sampai jangan pilih pakaian-pakaian yang ada tulisannya. Misal contoh yang kena tulisannya toko besi misalnya, sedia bahan bangunan. Sampean sholat nang ngadeg di soft pertama. Nah, sing namburine malah maca. Sedia bahan-bahan bangunan. Ki jenengane ora beradab. Kenapa? Kita tidak memilih pakaian yang tidak sesuai. Pakaian yang sesuai ya harus diantaranya ya jarang gambarnya, tidak ada tulisannya. Makanya jenengan kalau punya sajadah, suatu saat sajadah itu digelar, kadang-kadang kita kan pakai sajadah. Yang namanya sajadah kemudian di pinggir itu kadang-kadang anak-anak capek. Kan iya? Maka catnya itu kemudian disimpan atau disembunyikan. Jangan-jangan kok malah sampai maca capek. Sami Allahu liman hamidah al-barokah. Cap sajadah. Sing lebih apik mana nggak perlu pakai sajadah.
Sehingga maning. Karena kadang-kadang nuansa gambar sajadah sampai dihitungin kaki sholat. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kalau bisa, dulu kan karena ke bawah, yang namanya sajadah, kalau menurut hemat kami terkadang, ini beberapa hal contoh. Kadang-kadang kita kan disuruh untuk softnya rapat. Softnya kan rapat. Kalau dalam hitungan sholat jamaah, softnya rapat. Sebenarnya kalau kita pakai sajadah, orang yang tidak akrab dengan kita, menginjak sajadah kita untuk merapatkan kaki, pakai ibu. Dia pakai ibu lah. Istilah anu sajadah yang mau keitek tanganku. Perasaan orang Jawa atau perasaan kita sebagai adat ketimuran kadang-kadang mengedepankan sisi adab-adab yang seperti itu. Sekalipun kalau kita berbicara masa sunnah usyura peduli jenengan rapat ya rapat, cuma kadang-kadang banyak hamba-hamba Allah yang kemudian berpikirnya lah enak, tidak enak lah kalau suatu saat kemudian saya merapatkan sholat harus menginjak sajadah di dia. Sajadah kan ada sing ngambak. Sehingga kemudian kalau kita merapatkan kita harus menginjak sajadahnya untuk merapatkan kaki. Makanya kalau dalam kondisi-kondisi yang seperti ini harusnya ya nggak perlu pakai sajadah, harus namanya sajadah. Kecuali pas kemarin lah zaman kasus apa itu corona lah mungkin lah disuruh bawa sajadah. Karena kegawa kayak lu sih ya. Mending sajadah sing cilik kayak sing cilik. Lalu seperti itu. Ya gitu. Dan berikutnya termasuk bagian dari mu'tadziban, yaitu jenengan juga kalau punya HP misal, jenengan kadang-kadang bawa HP kalau suatu saat jenengan punya gambar-gambar atau foto-foto atau sesuatu yang tidak boleh dalam agama untuk dilihat, jenengan hapus kalau mau sholat. Tapi dihapusnya suka jadi download money. Dihapusi semuanya karena ini termasuk bagian dari adab. Atau kemudian kita jangan sampai menggunakan pakaian, celana, peci, atau kemudian seperangkat alat sholat yang notabene itu dihasilkan dari sesuatu yang haram. Karena kita sedang menghadap kepada Allah. Sehingga kita harus menghadap dengan nuansa yang memang betul-betul mengikuti aturan syariat Islam. Kan seperti itu. Aja ngomong aja kemudian kayaknya ingin ben untuk nomor duitnya untuk baju koko ya. Ya enggak, ini belum beradab. Panjenengan harus kemudian perhatikan juga yang lain-lain terkait masalah adab di dalam kita kemudian mendirikan sholat. Sebagaimana ketika Anda lah panjenengan ini logika saja, panjenengan saja kira-kira mau menghadap ke bupati, adabnya apa dalam segi aspek pakaian? Kayaknya yang jenengan ambil baju batik yang paling bagus. Sing mau atau distrika dadi distrika. Celana yang ambil celana yang paling pantas. Tidak pernah memakai sepatu, jenengan pakai sepatu. Kan seperti itu. Tatkala kemudian ditanya, jenengan saya akan menghadap ke bupati. Apalagi kita mau menghadap tatkala sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis jauh lebih beradab dibandingkan kita menghadap kepada manusia. Logikanya kan itu kalau kita berpikir berbicara masalah itu. Makanya Imam Malik kalau dia mau sholat dia menggunakan pakaian yang terbaik. Sebagai kalau sholat maka dia memilih pakaian yang terbaik. Kenapa dia seperti itu? Karena dia sedang mau menghadap kepada Allah Subhanahu. Dewek kadang-kadang malah ya kalau sholat di masjid ya kadang-kadang kita memilih pakaian atau baju yang kira-kira memang sesuai baju koko. Tapi ketika sholat di rumah nganggo kaos sarungnya yang boleh nganggo maunya biasanya rapi ya asal-asalan baik. Kadang-kadang kita kan seperti itu kan. Kadang-kadang manusia seperti itu. Padahal kita sedang menghadap kepada Allah. Bagaimana mungkin dia akan kemudian khusyuk ketika adab-adab tatkala sedang menghadap kepada Allah ini dihilangkan. Kita kan mau menghadap kepada Allah, sampean aja ketika menghadap kepada orang yang notabene atasan kita, orang-orang besar atau mungkin orang-orang yang dipandang oleh panjenengan, jenengan akan jaga kok terkait permasalahan hal yang berkaitan dengan masalah itu. Dan berikutnya